Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil kerjasama kelompok kami, yaitu membuat aplikasi dengan tema diagnosa kerusakan handphone. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama itu Albarki dengan STB 182239, Nur Awalia dengan STB 182233, Niken Rahayu dengan STB 182234, dan Rizka Safitri dengan STB 182225. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Rizka Safitri. Kepadanya dipersilakan. Baik, yang pertama itu, apa itu sistem pakar? Sistem pakar atau expert system adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan sistem ini adalah untuk merealisasikan sebuah sistem pakar untuk membantu pengguna dalam mendiagnosa kerusakan terkonsentrasi handphone dengan mengimplementasikan metode inferensi forward chaining pada sistem pakar sehingga dapat memperoleh diagnosa yang lebih valid pada sistem. Nah, di sini rekan saya akan menjelaskan proses kerja dari aplikasi kami. Kepada rekan saya Albarki Faturrahman, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Ya, pertama, ini adalah tampilan utamanya, sistem pakar diagnosa permasalahan handphone. Di sini ada beberapa fitur pendiagnosa. Ini mulai dari diagnosa LCD, keypad, speaker, diagnosa virus, diagnosa sinyal, dan baterai. Yang pertama, mari kita buka dulu mendiagnosa LCD. Ketika kita masuk ke pendiagnosan, kita akan disuguhkan oleh beberapa pertanyaan yang harus kita jawab benar atau tidak. Misalnya ini pertanyaan pertama, apakah layar handphone kamu sering terang dan redup? Misalnya saya jawab benar dan klik lanjut. Dan kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, apakah layar handphone kamu sering blank atau putih? Misalnya jawabannya saya tidak, klik oke, dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dan pertanyaan selanjutnya dipastikan terdapat garis-garis di sekitar layar kamu. Benar atau salah? Misalnya jawabannya benar, maka dilanjut. Dan ini adalah hasil dari diagnosa, yaitu layar LCD handphone kamu rusak. Kami mendiagnosa bahwa fleksibel layar kamu kendor atau butuh perawatan. Ini adalah hasil dari diagnosa LCD HP. Dari beberapa pertanyaan tersebut, kita kembali dan kita lanjut ke diagnosa keypad. Sama halnya dengan LCD, diberikan beberapa pertanyaan juga, tapi dengan pertanyaan yang berbeda yang mengenai masalah keypad. Ini pertanyaan pertamanya, apakah keypad kamu tidak bisa ditekan secara keseluruhan? Misal jawabannya tidak. Jawaban pertanyaan selanjutnya, apakah mungkin hanya sedikit tombol saja yang bisa ditekan? Misalnya juga tidak. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah sudah pernah kamu bongkar keypadnya lalu coba perbaikinya? Jawabannya tidak. Dan ini adalah hasilnya. Maaf untuk sementara sistem ini belum dapat mendiagnosa permasalahan handphone Anda. Kita klik kembali. Oke, dan untuk diagnosa selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya Nur Awali. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Albarki. Di sini saya akan mulai diagnosa speaker handphone. Saat mengklik diagnosa speaker handphone, maka akan muncul beberapa pertanyaan.
Yang pertama yaitu, apakah speaker kamu tidak bersuara atau suara yang dihasilkan kurang atau tidak normal? Jika saya menjawab benar, kemudian lanjut, apakah speaker kamu setelah digetok baru normal? Jika saya menjawab tidak, kemudian lanjut, dipastikan speaker kamu rusak. Saya menjawab benar, kemudian lanjut, maka akan muncul hasil speaker handphone kamu rusak. Kami mendiagnosa bahwa ada hardware kamu yang kendor atau butuh perawatan. Untuk kembali melakukan diagnosa lainnya, maka saya akan mengklik menu ini, kemudian melakukan diagnosa virus handphone. Maka akan kembali muncul pertanyaan, apakah handphone kamu lemot? Saya menjawab benar. Apakah sering ada aplikasi yang meminta kamu menyalakan Bluetooth tiba-tiba? Saya menjawab salah. Ada jenis virus, salah satunya mengirim SMS secara tiba-tiba, apakah itu benar? Dan saya menjawab benar. Maka akan muncul hasil, handphone kamu ternyata mengandung virus. Kami mendiagnosa bahwa itu benar setelah mempelajari pertanyaan berikut. Sampai di sini. Selanjutnya untuk sinyal handphone dan baterai handphone akan dilanjutkan oleh rekan kami, yaitu Niken Rahayu. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan diagnosa selanjutnya, yaitu diagnosa sinyal handphone. Dan di sini kita diberikan beberapa pertanyaan yaitu, apakah sinyal kamu sering hilang dan kadang hilang selamanya? Dan saya jawab benar. Selanjutnya yaitu, apakah kamu pernah cabut pasang SIM card handphone kamu? Dan saya jawab benar. Dan selanjutnya yaitu, apakah sempat mengganti SIM card kamu yang lama dengan yang baru? Dan saya jawab benar. Di sini aplikasi akan mendiagnosa IC sinyal handphone kamu rusak. Kami mendiagnosa bahwa hardware IC HP kamu kendor atau butuh perawatan. Selanjutnya diagnosa baterai handphone. Di sini kita diberi beberapa pertanyaan tentang diagnosa baterai handphone, antara lain yaitu, apakah handphone kamu suka cepat habis baterai? Dan saya jawab benar. Selanjutnya yaitu, apakah baterai HP kamu suka gendut? Dan saya jawab tidak. Sekarang yaitu, apakah sudah coba membandingkan dengan baterai teman kamu yang mana yang cepat habis? Dan saya jawab benar. Aplikasi mendiagnosa baterai handphone kamu rusak. Kami mendiagnosa bahwa baterai kamu butuh beli yang baru. Oke, sekian dari presentasi aplikasi kami, dan selanjutnya yaitu pembacaan kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu, berdasarkan hasil penelitian tentang sistem pakar diagnosa kerusakan handphone, maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil observasi dibuatlah sebuah sistem pakar untuk membantu pengguna atau teknisi dalam mendiagnosa kerusakan pada handphone dengan menggunakan PHP serta MySQL sebagai basis datanya. Metode inferensi forward chaining sudah diterapkan dan membantu dalam pengerjaan sistem ini sehingga dapat memperoleh diagnosa yang lebih valid pada sistem. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami, kelompok 1, yaitu aplikasi sistem pakar diagnosa kerusakan handphone. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.